Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lain sambil kita tunggu azan dulu ya. Medina, kalau Iya, belum masuk ke platform, bisa masuk ke platform Algonova dulu ya. oke. Oke. Bisa aku udah masuk ya, Miss. Siap. Oke deh. Miss, kalau aku sholat dulu boleh nggak? Boleh banget. Silakan ya, Oke, Medina ya. iya. Oke. Tes, tes. Halo, selamat malam Rizky.
Hai, selamat malam. Rizky, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Waduh, Missnya masih belum bisa dengar suara Rizky nih. Takutnya kayak kemarin ya Rizky ya? Oh no. Oke, boleh dicoba dulu ya. Silakan ya. Oke deh, teman-teman, karena sudah pukul 7:05, kalau gitu Missnya izin buka dulu aja kelasnya ya teman-teman ya. Oke, Rizky dan Medina selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama Math Master. Yang dimana hari ini, oh, mana Rizky-nya ya? Miss aku Oh, udah udah selesai? selesai. Oh ya, oke. Kalau gitu Missnya buka aja ya kelasnya Medina ya. Iya. Selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Math Master yang dimana tidak terasa sudah di pertemuan ke-20 aja ya. Gitu. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari materi-materi yang baru dan juga sedikit mereview materi-materi yang sebelumnya telah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu ya. By Iya. the way, kalau Medina sudah ujian belum di sekolah? Hmm, besok aku ulangan. Oh, besok ulangan hari Aku, pertama. aku tadi baru bang selesai belajar. Waduh, waduh, oke deh kalau gitu nggak apa-apa ya sekaligus belajar juga ya, belajar Hmm, matematika kali ini ya Medina ya. Semangat, semoga besok ujiannya lancar ya. amin. Amin. Oke, coba Rizky tes dulu. Iya, masih nggak bisa kedengeran nih. Iya, kalau Medina kedengaran suaranya Rizky? Enggak. Iya, sama nih. Mm-mm. Atau mungkin Rizky bisa pakai dua device buat suaranya. Kalau kemarin gimana ya? Biar bisa ada mikrofonnya ya Rizky ya. Mm-mm. Coba. Oke, wah berarti ujiannya berapa minggu Medina? 2 minggu kah? Hmm, enggak, aku sampai hari Kamis. Oh, sampai hari Kamis. Berarti sehari ada beberapa pelajaran gitu ya Ya Medina? ada dua. Ada dua. Oke, semangat ya. Hmm. Oke, iya Kalila juga nih besok katanya ujian, makanya hari ini izin dulu. Gitu. Oke deh, kalau gitu Missnya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dia ya. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran ke-20, yang dimana nanti kita akan mempelajari dan juga mereview materi-materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Seperti itu. Missnya izin slideshow dulu. Oke, waduh, Rizky-nya semoga nanti bisa nih mikrofonnya. Oke, bisa? Aman Rizky? Mm-mm. Oke, boleh-boleh. Iya, oke, boleh Rizky sambil menyimak juga ya. Jadi kita masuk ke yang namanya materi perhitungan lisan ya teman-teman ya. Oke, Rizky bilang dulu. Oh iya ya, boleh-boleh silakan Rizky. Oke, nah jadi di sini kita akan membahas lagi terkait perkalian dan juga pembagian ya teman-teman ya. Di sini nomor satu 30 dikali 2. Nah di sini cara yang biasanya ya cara aman kita atau cara yang tergampangnya adalah kita mengkalikan angka yang pertama dengan angka yang sedang dikalikan. Jadi nolnya ini seperti kita hiraukan dulu ya teman-teman ya. Tinggal kita kali seperti 3 kali 2. 3 kali 2 adalah berapa teman-teman? 6 ya. Dan ditambahkan nolnya jadinya 60. Kalau 20 kali 5 juga sama nih. Berarti kita kalikan dulu angka yang ada di depan nol. Nolnya kita hiraukan dulu. Kita kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Tinggal kita tambahkan nol yang tadi kita hiraukan. Kita balikkan lagi sehingga nanti kita bisa menemukan angka 100. Oke, nah misalnya di sini ada seperti kasus ya teman-teman. Misalnya kita menerima sebuah barang yang dimana barangnya itu ada dua grup, ada dua pasang, yang dimana satu pasangnya itu terdapat 30 barang. Jadi biasanya kalau kita ingin mengetahui jumlah dari kedua grup tersebut, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus mengkalikan jumlah barang yang ada di grup pertama misalnya 30, lalu jumlah grup yang kedua adalah 30, berarti kan di situ jumlahnya ada dua ya. Tinggal kita kalikan 30 dikali 2 sama dengan 60. 3 kali 2 dulu 6, nolnya tadi dihiraukan, setelah kita tahu hasilnya adalah 6, tinggal ditambahkan nolnya di belakang.
Seperti itu. Ya, sekarang untuk mengetahui produknya, kita bisa menghitung seperti ini. Jika kasusnya dibalik seperti ini, teman-teman. Jika ceritanya dibalik seperti ini, Miss, telat. oh iya, nggak apa-apa, Raka. Raka boleh sambil menyimak Ini ya. soalnya aku pakai HP, laptopku agak masalah. Oh, gak masalah. Oh, oke, baik. Kalau gitu nanti kalau sudah bisa kerjakan pakai ini ya, laptop ya untuk soalnya ya, Raka ya. Oke, sementara Iya. nggak apa-apa, boleh pakai handphone dulu aja ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya di sini keseluruhan produknya itu kita sudah tahu nih hasilnya berapa atau jumlahnya berapa. Oh, keseluruhan produknya adalah 60. Lalu di setiap grupnya ada 30 pieces. Jadi ada berapa banyaknya grup? Kita tinggal bagi 60 dibagi dengan 30. 6 bagi 3 sama dengan berapa teman-teman? 6 bagi 3. Dua. Dua. Lalu nolnya yang tadinya ada ya kita hiraukan. Lalu kalau pembagian itu nolnya pasti kita hapus ya teman-teman ya. Pasti nolnya ini kita nggak akan pakai. Jadi tinggal kita bagi aja 6 dibagi 3 sama dengan 2. Gitu. Karena kan 60 dibagi 30 ada nolnya juga nih masing-masing. Berbeda kalau misalnya 60 bagi 3. Nah itu baru nolnya juga harus kita tambahkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini teman-teman. Membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat. Nah, ini adalah bilangan bulat ya teman-teman ya. 60 dibagi dengan 30, berarti caranya juga sama seperti tadi ya. Kita bagi dulu angka yang di depan 0, 6 dibagi 2, 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan karena di sini sama-sama bilangan bulat, sama-sama 2 digit, sama-sama puluhan, berarti nolnya itu akan menghilang. Jadinya 6 bagi 3 sama dengan 2 hasilnya. Oke, ada kasus lagi kayak tadi ya teman-teman ya. Misalnya di sini di dalam satu grup itu ada 20 barang. Sedangkan di kasus ini terdapat 5 grup. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya tinggal kita kalikan. Jumlah dari satu grup adalah 20, grupnya ada 5 berarti tinggal kita kali. 2 kali 5 sama dengan 10, tinggal ditambahkan 0 yang tadi kita lagi hiraukan. Jadi hasilnya adalah 100. Untuk mengetahui produknya berarti jumlahnya ya, jumlah yang dari keseluruhan dibagi dengan jumlah satu grup, Miss, 100 dibagi 20. Iya, permisi. Kak? Kenapa, Raka? Itu izin keluar bentar, ganti ke laptop. Oh iya, boleh. Silakan. Udah. Oke deh, kalau Rizky, coba deh. Yes, Ah ya, untung aja udah bisa terdengar. Oke, nice. Iya, tadi akhirnya diapain nih Rizky? ganti laptop. Ganti laptop. Oh, oke deh. Untung sekarang udah bisa ya. Oke, kalau gitu seperti ini ya teman-teman ya. Kalau 100 dibagi dengan 20, di sini kita lihat dulu. Oh, 100 adalah bilangan 3 digit ya teman-teman ya. Kalau 20 itu bilangan 2 digit. Sementara kita hapus dulu nih untuk nolnya ya. Kayak tadi lagi ya teman-teman, kita hapus nol yang di belakangnya. Sehingga menyisakan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Gitu ya teman-teman ya. Membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat berarti kita hapus dulu nol yang ada di belakangnya. 10 itu adalah puluhan dibagi dengan 20. Duanya puluhan juga. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman ya. Saat kita membagi bilangan bulat, kita harus membuang jumlah nol yang sama pada pembagi dan juga pembaginya. Dan membagi bilangan yang dihasilkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika membagi bilangan bulat seperti 100 sama 20, tadi itu kita bisa coret nih nolnya. Nol yang di 20 kan nolnya cuma satu. Kalau di 100 nolnya 2. Jadi kita coret yang paling belakang. Masih tersisa satu nol kalau 100 ya teman-teman ya. Tinggal kita bagi hasilnya berapa tuh? 10 bagi 2. Oh 10 bagi 2 sama dengan 5. Kalau 60 bagi 30 berarti berapa nih teman-teman hasilnya? Mm-mm. Ada yang bisa jawab? 60 bagi 30 berarti berapa nih? Dihapus dulu nolnya ya. Dan menyisakan bilangan yang di depannya. 20. Iya, betul. 20? Serius 20? Nolnya sudah dibagi nih. Kalau nolnya dibagi berarti nolnya sudah hilang. Berarti tinggal 6 bagi 3 sama dengan
Du, 2. 2. Gitu ya teman-teman ya. Karena nol ini kita coret. Karena udah bisa dibagi tuh ya. Dibagi itu berarti nolnya bisa kita hilangkan. Tinggal kita bagi. 6 bagi 2 sama dengan 2. Kalau 100 bagi 20 berarti berapa nih teman-teman? 100 bagi 20 sama dengan? 5. Iya, betul. Jawabannya adalah 5 karena nolnya kita coret ya. Jadinya tersisa 10 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Nice job Rizky. Oke, yang ini ada lagi ya teman-teman contohnya ya. 70 dibagi 10. Nolnya kita coret dulu. Tersisa 7 7. dibagi 1. Berapa sih hasilnya nih? Tuh, 7. 7, betul ya. Lalu 80 bagi 40 berarti berapa teman-teman? 2. 2, pinter. Nice, Rizky sudah mulai paham ya, jadi cepat ya. Oke, 100 bagi 50 berarti berapa nih teman-teman? 2. 2? Hmm, Iya, betul. Betul ya, karena kan nolnya yang di belakang kita hapus dulu tuh tadi ya. 50 nolnya dihapus, lalu 100 dihapus juga. Tersisa 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Hebat. Oke deh, supaya makin paham lagi tentang pembelajaran hari ini, silakan teman-teman sudah boleh mulai mengerjakan tugas yang ada di platform Algonova ya. Yuk teman-teman boleh langsung masuk ke platform Algonova dan share screen teman-teman ya, Miss? kerjakan nomor satu. Boleh, iya. Semuanya share screen ya. Silakan. Halo Raka, sudah aman laptopnya? Miss aku bakal ke toilet dulu nggak, Miss? Sudah, Oh Miss. boleh. Silakan Medina. Oke Sekarang Raka, ngapain? Mm, sekarang kita mau coba kerjakan tugas di platform. Jadi Raka, Rizky, sama Medina boleh sambil share screen. Medina ke toilet dulu boleh. Silakan ya. Yuk teman-teman coba kerjakan ya. Tentang pembagian dan juga perkalian juga kok. Gitu. Ya. Iya benar, nomor 20. Nice. Good, good. Boleh dilanjutin ya. Oke, Raka juga udah share screen. Yo, boleh dikerjain ya teman-teman ya. Yang nomor 1 itu, Miss. Benar banget. Silakan. Jangan lupa aturan matematika ya teman-teman ya. Kalau bertemu perkalian dan pembagian berarti dari yang paling depan dulu. Kita bacanya dari kiri dulu ya. Baru ke kanan. Kalau ada tanda kurung berarti di tanda kurung dulu. Oke? Dari kiri dulu ya, Miss. Betul, dari kiri ke kanan ya. Berarti kalau di situ perkalian duluan berarti kamu kali dulu. Oke? Oke, Miss. Oke, nice. Silakan. Medina boleh kerjakan ya. Tugas yang nomor 1. Miss, kalau ini gimana caranya, Miss? Coba Miss-nya lihat. Oke. Nah, itu berarti dari kiri juga. Kamu bagi dulu, 80 bagi 2, hasilnya dibagi lagi sama 20. Gitu ya. Oh, bagi 20 ya, Miss.
40 bagi 20. Berapa tuh Ya, hasilnya? Betul. makasih, Miss. Siap. Nice, Rizky. Yuk, lanjut part 2-nya ya. Semangat, Medina, Raka. Miss, ini angka-angka yang di part 2 itu diambil dari yang atas. Betul, iya. Kamu bisa lihat ya kira-kira yang benar yang mana nih pernyataannya, oke? Oke, Miss. Nah, Raka, coba Miss bahas ya sama Raka ya. Berarti contohnya seperti ini, Raka. 60 dibagi 2, karena dia sama-sama bilangan puluhan, kita bisa coret nih nolnya. Tinggal bagi 6 dibagi 2 berapa? Gitu. Berarti berapa nih 6 bagi 2? 3. Pintar. Nggak usah pakai nolnya. Karena kan nolnya sudah dibagi. Gitu. Sudah dihapus. Jadi kalau pembagian nol itu kalau misalnya ada nol di depannya juga bisa kita hapus. Gitu teman-teman. Ya. Nah, oke lanjut. Berarti berapa lagi tuh? Hmm, karena kan bilangan puluhan juga ya. 60 bagi 20 adalah 3. Kalau misalnya 60 bagi 2 baru itu 30 ya. Karena kan di sini 20 atau pembaginya itu adalah puluhan juga. Maka dari itu kita bisa hilangkan nolnya, oke? Yuk lanjut lagi Raka, semangat. Ya, Medina juga semangat ya. Rizky lagi part 2 ya, nice. Yuk. Ini benar nggak, Miss? Oke, Missnya cek dulu ya. 80 bagi 20 sama dengan 4. 70 bagi 70, 1. 4 bagi 2, 2. Oke, 10 kali 6, 60. 60 bagi 3, 6 bagi 3. Hah? 10. Nah, yang ini Raka nih. 10 kali 6 sama dengan berapa? 60. Loh, 60. 60 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 berapa, Raka? 20. Iya, betul. Tapi nggak pakai puluhnya. Karena kan udah 0 juga ya. Oke, sekarang yang bawahnya. 40 kali 2 sama dengan 80. 80 bagi 10 berapa? 8 bagi 1. Jadinya? 8. Yes. Coba. Selanjutnya yang atas. 80 bagi 2 sama dengan 40. 40 dibagi 20 sama dengan? Udah benar ya. Nice. Oke. Karena 44 dibagi 2 sama dengan benar ya. Nah, lanjut. Ini yang di dalam kurung dulu. 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu 100 dibagi 20. Ya, oke udah benar. Yang ini 40, 80 bagi 4, 8 bagi 4. Oke. Nah, kayaknya udah benar deh, Raka. Coba dulu ya.
Yes. Oke, lanjut kerjakan nomor 2-nya ya. Kira-kira pernyataan yang tepat yang mana nih? Oke, mestinya cek Madina. Oke, nah coba yang itu berapa tuh? Coba kita cek ya, Medina ya. Oh, iya, karena 4 kali 2, 4 kali 5 adalah 20. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 4 kali 10 adalah 40. 80 bagi 40 sama dengan 20. Oke, yuk silakan boleh kerjakan yang bagian duanya ya. Semangat Medina. Rizky aman? Nah, Raka udah 1 kali percobaan ya, Raka ya? Iya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Ternyata kalau yang nomor 2 itu adalah, sebentar, izin cek dulu. Angka-angka yang dihasilkan ada angka yang lebih kecil dari 8, tapi lebih besar dari 5. Ada nggak ya? Coba kita cek. Miss, Ya, aman, Rizky? Berhasil? nggak aman. Udah 1 kali percobaan ya? Iya, Oke. Miss. Nah, coba teman-teman kita cek ya dari yang nomor 1 pernyataan. Di antara angka-angka yang dihasilkan, ada angka yang lebih kecil dari 8, tetapi lebih besar dari 5. Coba teman-teman lihat ke atas. Coba teman-teman scroll ya ke atas ya. Yang pertama, angka yang lebih kecil daripada 8, tetapi lebih besar daripada 5. Berarti lebih besar dari 5 sama kurang dari 8 itu adalah 6 sama 7. Kira-kira ada nggak teman-teman hasilnya angka 6 atau angka 7? Kayaknya ada nggak tuh? Ada. Ada. Serius? Nggak ada. Oh, nggak Nggak ada. ada, betul ya. Yang nomor 1 nggak ada berarti dia tidak benar. Oke, sekarang yang kedua. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, paling sedikit ada 2 bilangan yang habis dibagi 5. Coba teman-teman scroll ke atas. Paling sedikit ada 2 bilangan yang habis dibagi 5 katanya. Coba Raka scroll, scroll ya. Scroll ke Ada. atas. Ada ya? 10. Miss, Benar. Iya, Medina? ini kok nggak bisa diklik ya? Mana tuh? Coba Miss cek Medina dulu. Oke. Oh, itu nggak bisa ya? Iya. Oh, karena kamu udah selesai. Kamu udah benar tuh jawabannya, Apa Medina. Yang kedua. angka satunya nggak ada hijau-hijaunya? Iya, karena kamu yang nomor 1 ini, dia itu salah. Jadi Oh kalau iya, misalnya, part satunya salah, lupa. dia nggak hijau. Tapi nice job ya, kamu tadi udah berhasil yang kedua ya. Oke, Iya. untuk teman-teman yang belum, Rizky sama Raka kita lihat. Benar ya, ternyata di bilangan-bilangan ini ada yang bisa habis dibagi 5, yaitu angka 5 sendiri sama angka 10. Nice, berarti ini jawabannya, salah satu jawabannya. Boleh dicek please. Lalu, coba teman-teman lihat, di antara angka-angka yang dihasilkan, hanya 1 angka yang tidak kurang dari 10. Kira-kira benar nggak ya, teman-teman? Tidak kurang dari 10. Tidak kurang dari 10 itu berarti Iya. dari 10 ke atas. Tapi 10-nya ikut nggak? Menurut teman-teman? Enggak. Ikut dong, karena di situ Oh ada iya. kata-kata tidak. Kalau nggak ada tulisan tidaknya, itu dia 10-nya nggak ikut. Berarti nih jawabannya benar nih. Karena hanya ada 1 angka yang tidak kurang dari 10. Dari 10 ke atas maksudnya. Kita ya. Selanjutnya, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, terdapat bilangan 2 angka terkecil dan bilangan 1 angka terbesar. Bilangan 2 angka terkecil dan bilangan 1 angka terbesar. Coba teman-teman scroll ke atas. 1 angka terbesar. 1 angka terbesar itu 9. Ada nggak kira-kira angka 9, teman-teman?
Nggak ada. Nggak ada. Berarti sudah pasti soal yang terakhir itu, jawaban yang terakhir itu salah. Jadi jawabannya antara B dan juga yang C. Yang kedua atau yang ketiga. Oke, silakan boleh teman-teman checklist ya. Berarti dua-duanya ya, Miss? Iya, ya yang tengah ya berarti ya. Good. Nice. Oke deh teman-teman, karena ini kelas grup, jadi akan ada istirahatnya. Dari sekarang ya kita mau coba istirahat dari pukul 19.30 sampai 19.35. Boleh teman-teman mau ke toilet dulu, mau ambil cemilan, mau stretching dulu, boleh banget ya. Silakan teman-teman, kita istirahat dulu hingga pukul 19.35 ya. Oke deh.
Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya, karena sudah pukul 19.35. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke materi yang namanya adalah tahap utama nih, teman-teman. Yang dimana biasanya kalau materi ini adalah tentang soal yang lebih banyak soal ceritanya ya, teman-teman ya. Sebenarnya mudah, tetapi teman-teman memang harus memperhatikan soalnya dengan baik, dengan teliti ya, teman-teman ya, sehingga nanti bisa menjawab soalnya. Oke, yuk kita mulai ya teman-teman ya. Tugas nomor 1. Kita baca sama-sama. Ada dua pasang anak kembar di keluarga Pratama. Sepasang anak kembar perempuan namanya adalah Nadia dan juga Nila. Serta sepasang anak laki-laki, dia kembar juga nih teman-teman, bernama Yunus dan juga Kamal. Jika umur gabungan Nadia dan juga Yunus adalah 21 tahun, ini umur yang digabung ya teman-teman ya, antara Nadia dan juga Yunus adalah 21 tahun, dan Yunus 3 tahun lebih tua daripada Nadia, berapa umur Nila? Dan juga berapa umur Kamal? Nah, bagaimana nih cara untuk menjawab soal seperti ini? Jika bertemu soal tentang anak kembar, sudah pasti kembarannya itu umurnya sama ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui umur Nadia itu sama dengan umurnya Nila. Lalu umurnya Yunus sama juga dengan umurnya Kamal. Oke, untuk gabungan umur antara Nadia dan juga Yunus adalah 21 tahun katanya teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini ya teman-teman ya. Ini yang tadi Miss-nya bilang, jika anak kembar pasti dia itu seumuran. Karena lahirnya hanya beda menit biasanya ya. Oke, mari kita nyatakan usia Yunus sama Nadia. Tadi katanya teman-teman, gabungan umur Yunus sama Nadia berdasarkan segmen garis adalah akan seperti ini. Kenapa Miss Nia Yunus itu garisnya lebih panjang? Karena di soal tertulis bahwa Yunus 3 tahun lebih tua daripada Nadia. Maka dari itu Yunus segmen garisnya ini lebih panjang teman-teman. Kalau sudah, kita harus tahu berapa ini tadi umur gabungannya Yunus sama Nadia. Oh, umur Yunus sama Nadia kalau digabung adalah 21 tahun. Ya, sedangkan kita nggak tahu mana umur Nadia, mana umur Yunus. Yang kita ketahui adalah dua-duanya ini dia memiliki umur 21 tahun. Oke, nah sekarang kita mau tahu nih, kalau misalnya umur Yunus sama Nadia itu setara, supaya kita membaginya mudah ya teman-teman ya. Jadi kita akan buang dulu kelebihan umur dari umurnya Yunus. Tapi kalau kita ingin buang kelebihan umurnya Yunus, kita harus mengurang dari uh, total atau umur gabungannya Yunus sama Nadia. Jadi kita kurang dulu ya. 21 adalah umur gabungan dikurang 3. 3 itu adalah umur yang kelebihan punyanya Yunus. Oh, hasilnya 18. Kalau sudah tahu seperti ini, tinggal kita bagi ya teman-teman ya. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini adalah umurnya Yunus sama umur Nadia. Ada 2 orang di sini. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Sehingga untuk kasus ini, untuk perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa umur Nadia adalah 9, umur Yunus adalah 9. Tapi harus ingat nih, tadi Yunus itu adalah 3 tahun lebih tua daripada Nadia, sehingga kita bisa menambahkan lagi umur Yunus yang tadinya kalau sama ya seumuran sama Nadia itu dia umurnya 9 tahun, berarti kita harus tambahin kelebihan tadi. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sehingga kita bisa mengetahui umur Yunus adalah 12 tahun, Nadia adalah 9 tahun. Di soal yang ditanya teman-teman, berapa umur Nila sama Kamal? Berarti umur kembarannya nih. Nah, kalau kembarannya kan dia seumuran. Berarti kita sudah tentu saja menemukan jawabannya ya. Umur Nila adalah 9 karena dia sama seperti Nadia. Sedangkan umur Kamal adalah 12 karena dia
kembarannya Yunus. Gitu ya. Jadi tipsnya kalau teman-teman bertemu soal tentang umur, teman-teman bisa gambar segmen garisnya. Sehingga nanti teman-teman mudah untuk menentukan logikanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada tugas kedua. Kita coba bahas dulu ya teman-teman ya. Ada dua pasang anak kembar di keluarga Baskoro. Anak kembar perempuan, Farida dan Eka, serta anak kembar laki-laki, Yusuf dan juga Aris. Gabungan umur Farida dan Yusuf adalah 14 tahun. Berapa tahun gabungan umur Ana dan Dana 2 tahun yang lalu? Lalu yang kedua, berapa tahun gabungan umur Eka dan Dana dalam 3 tahun ke depan? Kalau tadi itu yang ditanya adalah umur masing-masing ya teman-teman ya. Tetapi di tugas nomor 2 ini adalah yang ditanya adalah umur gabungan. Tapi umur gabungannya 2 tahun yang lalu dan 3 tahun ke depan. Kira-kira gimana nih kalau misalnya bertemu soal yang gabungan? Berarti kalau gabungan, kita harus pahami lagi jika anak kembar itu dia umurnya itu sama dengan kembarannya ya teman-teman ya. Antara yang perempuan dan juga yang laki-laki. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan diagram segmen lagi untuk bisa mengetahui ya. Pertama ada Farida dan juga Eka. Mereka sama seumuran, tapi kita belum tahu berapa umurnya ya. Yusuf dan juga Arif juga seumuran. Makanya segmennya itu dia seimbang. Oke, sekarang kita lihat lagi soalnya apa yang diketahui tentang umur Farida dan Yusuf. Umur gabungan Farida dan Yusuf adalah 14 tahun katanya teman-teman. Lalu ini bisa mengartikan bahwa Farida sama Arif juga umurnya adalah 14 ya untuk gabungannya. Berapa umur Farida dan Dana dalam 2 tahun yang lalu? Berarti kita bisa ambil dulu ya umur mereka dari segmen 2 tahun sama 2 tahun. Sehingga dari yang gabungan tadi, total gabungan tadi kan 14. Umur Farida, kan kita nggak tahu umur Farida berapa, umur Arif berapa, yang terpenting mereka sudah digabung nih umurnya teman-teman ya. Berarti kalau yang ditanya tetap gabungan, lalu di 2 tahun yang lalu, tinggal kita kurangi masing-masing 2. Kenapa di sini kurangnya 2 kali, Miss Nia? Dikurang 2-nya 2 kali. Kenapa? Karena umur gabungan ini akan dikurangkan dengan umur Farida 2 tahun yang lalu dan juga akan dikurangi dengan umur Arif di 2 tahun yang lalu. Sehingga untuk nomor 1 kita sudah bisa mendapatkan jawabannya, yaitu 10. Ya, teman-teman ya. Tahun gabungan antara umur Ana dan Dana 2 tahun yang lalu adalah 10. Dari umur gabungan, yaitu 14, dikurang umurnya Ana, yaitu 2 tahun yang lalu itu berarti dikurang 2. Dikurang lagi sama umurnya Dana 2 tahun yang lalu. Makanya dikurang 2 lagi, sehingga hasilnya adalah 10 untuk 2 tahun yang lalu. Kalau umur Arif dan Farida sekarang, berarti masih 14 untuk gabungannya ya teman-teman ya. Tetapi untuk 3 tahun ke depan, nah ini juga sama kayak tadi. Tapi bedanya ini adalah ditambah ya, dijumlah ya teman-teman ya. Dijumlah umurnya Eka di 3 tahun yang ke depan dan juga ditambah dengan umurnya Dana 3 tahun ke depan. Sehingga hasilnya adalah 20. Gitu. Jadi kalau yang gabungan memang lebih mudah ya teman-teman ya daripada kita harus menentukan masing-masing umurnya nih dari anak-anaknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cek nomor 3. Kita bahas tugas nomor 3 ya. Sepotong tali sepanjang 2 meter dipotong dari tali yang panjangnya 27 meter. Berarti ada sepotong tali dipotong sepanjang 20 meter dari tali yang tadinya panjang ya, yang panjangnya itu adalah 27 meter. Kemudian sisanya dipotong-potong sepanjang 5 meter. Berapa total pemotongan yang dilakukan? Sekarang yang ditanya pemotongannya, bukan bagiannya ya teman-teman ya. Ada yang masih ingat? Berarti lebih besar mana nih, potongan atau bagian jumlahnya teman-teman? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Lebih besar mana jumlahnya antara potongan sama bagian kemarin teman-teman di rumusnya tuh?
Bagian. Bagian. Good. Raka masih ingat ya. Nice. Keren. Betul ya. Jadi sekarang kita lihat ya. Masalahnya adalah tentang tali. Berapa panjangnya? Apa yang pertama kali dilakukan dengan tali tersebut? Pertama, dia akan potong 2 meter katanya teman-teman. Lalu berapa meter yang tersisa? Kita kurang ya. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Jadi yang tersisa di sini panjangnya pita adalah 25 meter. Kemudian sisanya dipotong-potong sepanjang 5 meter. Berarti tinggal kita bagi ya. 25 dibagi dengan 5. Sehingga nanti kita bisa mengetahui bahwa bagiannya ada di 5 buah bagian. Tapi yang ditanya di sini adalah potongan, teman-teman. Kalau potongan itu tadi lebih kurang 1 kali ya jumlah dari bagiannya. Berarti dari 5 bagian tersebut kita kurangi 1 aja. Jadinya terdapat 4 potongan dari pita yang tersisa, tali yang tersisa. Nantinya jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, berapa total pemotongannya? Oh iya, kita lupa satu potongannya tadi ya teman-teman ya. Kita lupa satu potongan yang pertama kali tadi kita potong. Ini juga wajib kita hitung. Berarti untuk potongannya masih ada 5. Gitu teman-teman. Oke, satu kali lagi contohnya baru nanti kita coba ya untuk kerjakan soal yang ada di platform. Kita bahas tugas nomor 4. Masing-masing dari 7 pita sepanjang 30 meter dipotong menjadi pita identik sepanjang 6 meter. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan? Jadi di sini ada 7 pita yang panjangnya itu masing-masing 30 meter, teman-teman. Lalu pita-pita tersebut dipotong sepanjang 6 meter. Kalau 6 meter nih pasti bagiannya nih. Ya teman-teman ya. Berarti berapa banyak pemotongan yang dilakukan. Nah, pitanya tadi ada 7. Lalu di setiap pitanya masing-masing panjangnya adalah 30 meter. Bagaimana cara masing-masing pita kita potong? Pertama, kita lihat dulu ya. Kalau kita potong sama panjang 6 meter, berarti yang diperoleh adalah 5 buah ya, 5 bagian. Dari 30 dibagi dengan 6 meter, yaitu ada 5 bagian. Tetapi yang ditanya adalah potongan, berarti kita kurang 1 ya. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi di sini ada 4 potongan. Untuk satu pita ada 4 potongan, berarti kalau ada 7 pita, tinggal kita kali ya. 7 dikali 4 sama dengan 28 potongan. Gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah 28 potongan. Oke deh. Jadi itu ya yang akan kita fokuskan dalam materi tahapan utama hari ini. Sekarang kita mau coba pergi ke platform ya teman-teman ya. Kita coba kerjakan tugas kita di platform Algonova. Yuk, kita mulai ya. Miss Nia jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 2. Miss, Nanti, iya Rizky? aku izin toilet boleh nggak? Oh boleh, ya silakan Rizky. Oke, Miss. Oke, seperti biasa, Miss Nia akan jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 2, tetapi dari nomor 3 sampai nomor 8 nanti Miss Nia beri waktu, Miss Nia beri kesempatan teman-teman untuk mencoba sendiri ya. Oke, kita mulai bahas dari nomor 1 dulu teman-teman. Oke, kita coba ya kita perhatikan soalnya. Agen khusus menemukan silsilah keluarga saudara kembar Dali dan juga Taki. Mereka memiliki saudara laki-laki lagi namanya Not, tapi dia bukan kembar ya, tapi saudara laki-laki. Gabungan umur Taki dan juga Not adalah 10 tahun. Berapa umur gabungan Not dan Taki dalam 5 tahun ke depan? Lalu yang kedua, berapa umur gabungan Dali dan Not untuk setahun yang lalu? Kita ingat ya, kalau anak kembar itu pasti dia adalah umurnya identik. Umurnya itu sama ya teman-teman ya, antara Dali dan juga Taki. Tetapi di sini Miss agak nge-lag. Oh iya, oke baik. Coba nanti Missnya matiin kamera dulu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini
kita bisa lihat ya, kalau Taki dan juga Not gabungannya adalah 10 ya teman-teman ya, berarti kita baca yang dari nomor satu dulu, 5 tahun ke depan berarti umurnya berapa? Wah, kalau gabungan tadi lebih mudah ya teman-teman ya. Kalau gabungan yang pertama itu dia adalah 10 tahun di masa kini, berarti di 5 tahun yang ke depan kita harus tambahkan 10 ditambah 5 ditambah dengan 5. Kenapa 5-nya 2 kali, Miss? Karena 5 tahun ke ini adalah 5 tahun ke depan umurnya Not dan ini adalah 5 tahun ke depan umurnya Taki. Sehingga untuk nomor satu kita sudah bisa menjawab ya teman-teman ya. Umur gabungan antara Not dan juga Taki di 5 tahun ke depan adalah 10 tambah 5 tambah 5 adalah 20. Oke, ini yang pertama. Kita isi dulu teman-teman 20. Lalu yang kedua teman-teman, kita baca lagi. Berapa umur gabungan Dali dan juga Not? Nah, Dali di sini kan sama kayak Taki ya, jadi kita lanjutin aja. Dali dan Not di setahun yang lalu. Berarti kalau di setahun yang lalu, dari umur gabungan saat ini, umur gabungan saat ini adalah 10 tahun, kita kurang dengan 1, kita kurang lagi dengan 1 ya teman-teman ya. Karena ini adalah 1 tahun yang lalu umurnya Dali dan yang ini adalah 1 tahun yang lalu umurnya Not. Jadi 10 dikurang 1 dikurang 1 hasilnya berapa teman-teman? 8. Oke deh, kita sudah dapat jawaban untuk nomor 1, yaitu yang pertama adalah 20, yang kedua adalah 8. Oke, silakan teman-teman kerjain dulu nomor 1. Rizky, apakah sudah di sana? Halo. Tes-tes kalau sekarang apakah masih putus-putus, Raka? Udah Ya, nggak terlalu, udah, Miss. udah nggak terlalu ya. Oke deh, kalau gitu yang nomor 1 gimana? Sudah semua? Raka, Medina, Rizky? Ntar Aku bisa balik. lagi chat Ah, dulu. Oke deh, boleh. Nah, Rizky nomor 1 seperti ini caranya ya. Seperti umur gabungan nih yang kayak tadi di soal kita bahas ya. Aku foto dulu boleh nggak, Miss? Boleh banget, silakan ya. Iya, jadi kalau umur gabungan tuh lebih mudah karena kita tinggal tambahkan masing-masing ya. 5 tahun ke depan berarti tambah 5 karena 2 orang, Not sama Taki. Kalau Dali sama Not berarti kita kurang juga. 1 sama kurang 1, 2 kali juga karena kan ada 2 orang, Dali sama Not. Kita ya. Oh, Oke deh. Sudah? sudah. Oke, nice. Kalau sudah kita coba kerjakan nomor 2 ya. Raka sama Medina sudah nomor 1? Udah. Oke, nice. Kalau Medina nomor 1 sudah? Udah juga. Oke, nice. Kalau gitu kita lanjut nomor 2 ya, teman-teman ya. Kita cek nomor 2. Pohon keluarga lainnya menampilkan saudara kembar Kai dan juga Neil. Mereka memiliki saudara perempuan bernama Mika. Dia tidak kembar ya, dia satu orang. Gabungan umur Kai dan juga Mika adalah 21 tahun. Dan Kai 3 tahun lebih tua dari Mika. Yang ditanya adalah berapa umur Mika dan juga berapa umur Neil. Berarti kita harus mengetahui masing-masing umur mereka ya teman-teman. Oke, kalau seperti ini mudahnya kita bikin segmen garis ya. Kita gambar dulu. Pertama ini umurnya Mika, lalu ini adalah umurnya Neil ya. Untuk Mika sama Neil akan seperti ini segmen garisnya. Nah, ya, berarti di sini kenapa Neil yang paling panjang? Karena Neil tertulis, Neil, sorry, Neil itu kan sama kayak saya, Neil itu sama seumuran sama Kai ya, teman-teman ya. Karena di soal tertulis Kai 3 tahun lebih tua dari Mika. Yang artinya Neil juga akan lebih tua 3 tahun daripada Mika.
Oke, seperti tadi lagi ya teman-teman, umur gabungannya adalah 21 tahun. Tetapi sekarang kita mau coba bagi rata. Kita mau umpamakan kalau mereka seumuran nih antara Mika dan juga Neil. Caranya gimana? Berarti kita kurang dulu gabungannya ya. Gabungannya itu tadi 21 dikurang dengan kelebihan umurnya Neil. 21 dikurang 3 sama dengan berapa teman-teman? 21 kurang 3 sama dengan 21 kurang 3. 8. 17. 18. Eh, berapa? 17. 18. Nah, jawabannya adalah 18 ya, Raka ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau perumpamakan umurnya Mika sama Neil itu dia seumuran, tiganya ini kita hiraukan dulu, kita ambil dulu ya. Berarti umurnya adalah 18. Kita bagi dua, karena ada dua orang, Mika sama Neil ya. 18 dibagi dengan 2 sama dengan berapa teman-teman? 9. Sehingga kita bisa menaruh di sini umur Mika adalah 9, umur Neil kalau misalnya kita perumpamakan dia seumuran, umurnya adalah 9 juga. Tapi di sini kita sudah dapat umurnya Mika nih. Teman-teman bisa langsung ketik ya. Umurnya Mika di sini adalah 9. Tetapi umurnya Neil berapa nih sama umurnya Kai? Tinggal kita tambahkan dengan kelebihan 3 tadi ya. 9 ditambah 3 sama dengan berapa teman-teman? 9 tambah 3 sama dengan 12. Jadi umurnya Neil adalah 12. Oke, jadi itu nomor 2 ya, dan juga nomor 1. Silahkan teman-teman boleh kerjakan dulu. Sekarang Miss-nya akan berikan ruang. Teman-teman silahkan kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 8 ya, teman-teman ya. Silahkan teman-teman. Sudah semua nomor 2 teman-teman? Sebelum Miss-nya stop share screen dan cek punya teman-teman semua. Berapa tadi Miss Mika sama Neil? Aku udah Miss. Oke, Medina sudah. Nah, Raka bisa lihat tuh. Kalau Mika berapa, Neil berapa. Kalau Rizky sudah, Rizky. Medina boleh langsung kerjakan nomor 3 ya, sampai nomor 8 ya. Mm-mm. Rizky aman, sudah? Maaf Miss, dari tadi aku udah bilang udah tapi ternyata masih ke Oh, mute. masih ke-mute ya? Oke, good. Boleh. Kalau Berapa Miss? Ke mana? kenapa, Raka? Ini nomor 2 tadi. 9 sama 12. Mika itu 9, Neil 12 ya. Oke, sekarang teman-teman boleh kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 8 ya, teman-teman ya. Boleh yuk, silakan teman-teman kerjain dulu. Oke, boleh sambil share Share screen? screen. Iya, betul. Yuk. Coba, silakan teman-teman coba-coba dulu ya. Silakan ya. Oke, Rizky juga boleh ya sambil share screen ya. Nah, ini gampang ya. Nomor 3 itu berarti kalau ada meter pasti yang ditanya bagiannya. Wah, Raka udah salah satu tuh. Coba nanti kita bahas ya. Kalau Rizky?
Bisa share screen? Nah, kita coba bahas di layarnya Medina. Medina tidak bisa di-annotate, sorry. Kalau gitu misalnya coba bahas di Raka ya. Medina bisa lihat layar Raka ya. Oke, jadi gini teman-teman. Untuk nomor 3, di sini kita baca dulu soalnya. Madam Rosa meminta agen khusus untuk membantunya sepotong kawat dengan panjang 3 meter dipotong dari kawat yang panjang awalnya adalah 35 meter. Kemudian sisanya dipotong 3 kali menjadi bagian yang sama. Berapa banyak panjang kawat yang sama? Berarti di sini yang tadinya kawatnya itu panjang awalnya adalah 35, tetapi karena sudah dipotong sama Madam Rosa, dipotong 3, hasilnya adalah tersisa 32 meter ini ya teman-teman ya, kawat. Seperti itu. Lalu di sini tertulis bahwa 3 kali menjadi bagian yang sama. Dipotong ya teman-teman, 3 kali potongan. Yang dimana teman-teman juga sudah paham, syarat dari potongan itu dia lebih kecil daripada bagian. Karena di sini yang ditanya adalah bagian, berarti kita tinggal tambahkan 3 ditambah 1. Potongannya ditambahkan dengan 1 sehingga sudah pasti yang tersisa di sini ada 4 bagian. Tinggal kita bagi 32 dibagi dengan bagian yang tersisa, yaitu 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Yuk, teman-teman bisa tambahin ya. Nomor 3 jawabannya adalah 8. Rizky boleh sambil share screen? Silakan ya Rizky ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Apa, Miss? Suara Miss putus-putus. Ya, Rizky sudah sambil share screen juga ya. Jadi misalnya bisa sambil pantau juga, oke? Oke, Miss. Hmm. Oke, jadi nomor 3 hasilnya 8 ya teman-teman ya. Silakan. Oke, Medina sudah salah satu kali ya. Ya boleh diubah jadi 8 ya. Oke, Rizky juga ada nomor 4. Yuk, sekarang nomor 4 bagaimana nih ceritanya? Mm-mm. Oke, kita coba bahas ya di layarnya Rizky nih. Coba teman-teman bisa pergi ke layar Rizky. Sekarang kita baca dulu soalnya. Ewan mengikat buku-buku itu dengan tali. Dia memotong keempat tali yang panjangnya adalah 6 meter menjadi potongan-potongan berukuran 2 meter. Oke, berapa banyak potongan yang dilakukan oleh Ewan? Talinya itu tadi ada 4 ya teman-teman ya. Lalu di sini eh, panjangnya 6 meter. Keempat talinya itu panjangnya adalah 6 meter. Menjadi potongan-potongan berukuran 2 meter. Berapa banyak potongan yang dilakukan oleh Ewan? Oke, berarti di sini kita mau lihat dulu bahwa keempat tali ini kita akan bagi dengan potongannya itu berukuran 2 meter. Oke, 4 dibagi 2 sama dengan, sorry teman-teman, salah. Jadi di sini dia memotong keempat tali dulu ya, yang panjangnya 6 meter, menjadi potongan-potongan berukuran 2 meter. Oke, jadi dia tadinya punya tali 4, teman-teman. Lalu dia eh, apa namanya? Dia potong lagi menjadi potongan berukuran 2 meter. Yang artinya di sini keempat tali ini kita harus kalikan dengan potongan berukuran 2 meter. Langsung dikaliin aja teman-teman. Hasilnya adalah 8. Kenapa 6 gak dihitung, Miss? Karena ini sebenarnya pengecoh aja ya, teman-teman ya. Gitu. Yang malah jadi poinnya adalah yang nggak ditulis angkanya ya. Di sini dia memotong keempat talinya dan menjadi potongan berukuran 2 meter. Berapa banyak potongan yang dilakukan Ewan? Berarti ada 8. Yuk, coba silakan teman-teman jawab ya. Jadi nomor 4 memang ini agak muter-muter ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pahami lagi kalau bertemu soal seperti ini, dibaca lagi dengan saksama. Kira-kira maksud dari soal ini seperti apa sih? Gitu ya teman-teman ya. Baru nanti teman-teman bisa langsung jawab. Oke?
Jawabannya adalah 8. Silakan. Kalau nomor 5, ini berarti yang kayak tadi ya teman-teman ya. Menghitung siapa umur per orangnya nih. Per anaknya maksudnya ya. Coba teman-teman kerjain. Karena tadi Missnya sudah kasih contoh nomor 5, coba ya teman-teman coba kerjain nomor 5 ya. Dicoba-coba dulu boleh. Kalau mau pakai coret-coretan silakan ya teman-teman ya. Kali ini kita sampai nomor 5 dulu aja deh teman-teman karena kita masih ada 2 soal lagi takutnya nggak ke Uber ya teman-teman ya. Yuk berarti sampai nomor 5 dulu aja deh untuk tahapan utama ya. Karena soalnya seputaran seperti ini juga teman-teman umur dan juga potongan dan bagian ya. Silakan teman-teman coba kerjain dulu nomor 5 masih sama caranya seperti yang tadi ya. Misnya harap teman-teman bisa kerjain ya. Silakan. Pakai segmen garis boleh teman-teman. Silakan untuk mempermudah ya. Oke, Medina aman yang nomor 4 tadi? Oke, nomor 4 tadi 8 ya jawabannya ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 coba kerjakan sendiri ya. Pakai segmen garis boleh teman-teman. Ini sama banget kayak tadi nomor 2 berarti ya. Jadi Missnya mau coba teman-teman kerjain dulu, oke? Oke, Missnya kasih clue ya. Missnya gambarkan segmen garisnya, teman-teman. Berarti segmen garisnya akan seperti ini. Willy dan juga Helen. Willy itu 5 tahun lebih muda daripada Helen. Yang dia itu gabungannya adalah 19. Berarti tadi caranya gimana? Yuk, silakan. Yang lebih tua pasti nih Helen. Karena kan Willy 5 tahun lebih muda ya. Gitu, coba. Yeay, nice job Medina. Medina udah berhasil ya nomor 5 ya. Oke, yuk silakan Rizky sama Raka. Oke, coba kita bahas ya teman-teman ya. Nah, tadi di soal dikatakan bahwa umur gabungan antara Willy dan Helen adalah 19 tahun ya teman-teman ya. Nah, sedangkan Willy itu 5 tahun lebih muda dari Helen. Yang artinya Helen memiliki kelebihan umur di sini adalah 5 tahun. Supaya dia sama umurnya, kita coba buang dulu kelebihannya. 19 dikurang 5 sama dengan berapa teman-teman? 19 kurang 5. 4 14. Yes, 14. 14 dibagi dengan 2, berapa teman-teman? Tuh, 7. 7. Sehingga kita bisa mengetahui di sini umur Willy adalah 7. Lalu untuk umurnya Helen, dia itu harus ditambah sama kelebihan tadi 5. 7 tambah 5 sama dengan berapa? 12.
kelas. Jadi, kita bisa tahu kalau kembarannya Helen siapa? Oh, kembaran Helen Ava. Ava berarti umurnya 12 tahun. Lalu kembaran Willy siapa? Oh, kembaran Willy adalah Dek. Berarti Dek umurnya adalah 7. Oke deh teman-teman, jadi itu dia tugas-tugas yang ada di tahapan utama ya. Nanti teman-teman boleh lanjutin lagi kerjain di rumah ya sebagai PR nih, supaya nanti teman-teman lebih paham lagi terkait materi hari ini ya. Bisa izin stop share screen, terima kasih ya teman-teman sudah mencoba dan juga telah berusaha. Oke, sekarang bisa izin share screen lagi teman-teman. Kita akan membahas ke materi berikutnya. Oke. Oh iya. Oh tadi putus-putus ya? Kalau share screen ya, Rizky ya, suara Miss ya. Oke, baik. Nanti bisa infokan Miss lagi ya, kalau misalnya tidak terdengar jelas suara Miss ya. Yes. Oke deh. Sekarang kita masuk ke bagian simetri, teman-teman. Nah, simetri itu adalah tentang pantulan. Seperti cermin ya, teman-teman ya. Coba kita lihat dari gambar ini, apa yang dapat Anda katakan tentang susunan benda-benda di dalam ruangan dan pantulan di cermin. Jadi cerminnya itu ada yang di tengah nih, teman-teman. Ini cerminnya ya. Kalau kita lihat dari pantulan gambar yang di sebelah kiri ke kanan, yang kita lihat yang mendekati cermin itu adalah gambar lemari. Setelah lemari, yang mendekati lagi adalah jam. Setelah jam di sini ada buku yang tergeletak di meja. Selanjutnya ada komputer. Dan teman-teman perhatikan arah dari kursinya. Kalau kursi yang ke kiri itu dia arahnya ke kanan, tetapi kursi yang digambar ke kanan arahnya ke kiri. Dia saling bersinggungan arahnya. Seperti itu ya. Jadi untuk pantulan di cermin, nanti teman-teman bisa lihat benda-benda apa yang paling dekat dengan cermin tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman melihat ada gambar yang mengarah ke kiri, berarti untuk pantulannya dia akan mengarah ke kanan. Seperti itu. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman ya. Dari cermin, dia itu urutannya tidak akan berubah dari cerminnya. Misalnya kalau yang paling dekat dari cermin itu tadi lemari buku, berarti yang pertama di sebelah kanan yang paling dekat dari cermin juga lemari buku. Lalu meja dan juga kursi. Nah, nanti seperti ini. Gambar simetris relatif terhadap garis lurus ya, teman-teman ya. Jadi nanti dia itu urutannya sama, maka dari itu dia urutannya sama. Sekarang kita lihat kalau kasusnya seperti ini, cerminnya ada di bawah. Kalau tadi itu cerminnya di samping ya, teman-teman ya. Gambar yang simetris terhadap suatu garis dapat dibuat tidak hanya untuk garis vertikal, tetapi juga untuk garis horizontal. Contohnya seperti ini, cerminnya ya. Apa yang dapat kita katakan tentang letak benda? Ternyata di sini bendanya terbalik ya teman-teman ya. Pohonnya itu terbalik kalau yang misalnya di atas itu hadapnya ke atas, tapi kalau yang cermin bawah itu dia pohonnya hadap ke bawah. Jarak antara cermin dan benda dia tidak berubah. Maka dari itu teman-teman bisa lihat di sini dia tidak ada jedanya. Dia langsung menyatu ya teman-teman, tidak ada yang berubah nih jaraknya. Nah, di sini tapi kalau teman-teman lihat yang lebih jauh itu adalah antara pucuk pohonnya ya teman-teman ya. Dan juga yang lebih dekat adalah yang ini. Oke, urutan susunan benda berubah jika kita menghitung dari gambar. Nah, nanti dia seperti ini kalau dari gambar itu nomor 1 adalah 321 adalah burung. Lalu kalau yang di bawah itu 1, 2, 3. Tiganya itu burung juga. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau langsung coba aja kerjakan tugasnya. Miss-nya yakin teman-teman untuk materi simetris ini sudah paham ya teman-teman. Karena memang teman-teman setiap harinya juga bercermin. Jadi silakan coba teman-teman kerjakan soal yang ada di platform ya teman-teman ya. Yang ada di platform Algonova tentang simetris. Boleh teman-teman kerjakan sampai nomor 5 aja ya. Karena kita masih ada matematika yang menyenangkan. Oke, yuk silakan coba kerjakan. Miss-nya contohkan dulu ya nomor 1 sama nomor 2 ya. Carlson terbang ke cermin. Gambar manakah yang dengan tepat menggambarkan pantulan Carlson di cermin? Sudah pasti ini bukan jawaban yang tepat. Karena dia itu
yang tadinya tegak lurus, Carlsen-nya ya, dia itu kepalanya menghadap ke atas, tetapi untuk gambar ini Carlsen kepalanya adalah menghadap ke bawah. Sudah pasti ini belum tepat ya teman-teman ya. Lalu untuk yang kedua juga dia belum tepat. Karena apa? Karena dia itu tidak arahnya itu masih sama. Carlsen itu kalau kita lihat dari segi pandang angle wajahnya ya teman-teman, dia menampilkan angle wajah di sebelah kiri ini adalah sebelah kanan. Harusnya untuk yang di sebelah kiri gambar ini angle yang dia lihatkan adalah yang di sebelah kiri. Sehingga nomor ini salah. Kalau nomor yang ini, untuk jawaban yang ini, wah kayaknya ini adalah jawaban yang benar ya teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat juga, jarak dari cermin yang terdekat adalah tangannya nih. Ya, baru setelah itu jarak yang terdekat lagi adalah sepertinya topinya tuh teman-teman yang warna biru. Lalu kepalanya. Untuk angle-nya juga sudah terlihat ya teman-teman ya, sudah berbalik arah. Angle yang pertama dia menonjolkan sisi kanan, sedangkan untuk angle yang digambar kanan dia menunjukkan angle sebelah kiri. Kenapa yang ini salah? Yang terakhir, karena tentu saja salah karena dari ukurannya aja juga sudah berbeda. Jadi jawabannya adalah yang ini ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 2. Kita coba bahas nomor 2 ya teman-teman ya. Katak kecil itu melompat di tepian kolam dan melihat ke air. Gambar manakah yang dengan tepat menunjukkan pantulan katak di dalam air? Oke, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama yang pasti sudah salah adalah yang ini. Karena dia tidak melambangkan pantulannya si katak. Melainkan dia seperti ada, malah lebih seperti ada dua katak yang sedang berbaris ya teman-teman ya. Sudah pasti dia salah. Lalu mana lagi yang salah teman-teman? Yang salah adalah yang ini. Karena kalau teman-teman lihat ukurannya itu dia sama. Tetapi untuk kalau pantulan yang di bawah itu dia harusnya kepalanya juga hadap ke arah kanan. Kalau yang ini dia hadapnya adalah ke arah kiri ya satunya nih. Berarti sudah pasti dia salah. Nah, sekarang tersisa jawaban yang ini sama yang ini. Kira-kira yang benar yang mana? Coba teman-teman lihat jarak dari jari-jarinya si katak antara gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Kalau yang pertama itu jari-jarinya lebih jauh, sedangkan yang kedua jari-jarinya lebih dekat. Ingat, kalau cerminnya itu dia berupa cermin yang horizontal, artinya dia itu jaraknya sudah pasti dekat ya teman-teman ya, tidak berjauhan. Sehingga kita bisa mengetahui jawaban untuk yang nomor 2 adalah yang ini. Ya, oke deh. Yuk silakan coba teman-teman kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 5 ya teman-teman ya, untuk pantulannya. Silakan teman-teman. Kalau yang gambar Sekali, juga Miss. nggak apa. Iya boleh, silakan ya teman-teman ya. Kalau Dari nomor 5 maksudnya gimana, Miss? nomor berapa? 5. Coba Missnya cek dulu. Nomor 5 berarti di sini keliling dari segitiganya. Ini sebenarnya soal mengecoh ya. Tinggal teman-teman tentukan aja keliling dari segitiganya tuh berapa. Gitu ya. Silakan boleh sambil share screen teman-teman. Tapi cara tangannya gimana? Ini kan pi. Iya, pi itu harusnya keliling ya. Keliling persegi itu berapa? Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan pantulan. Pantulan itu pasti dari A sama C, dia itu sama dengan pantulan P sama S. Pasti bawahnya itu dia 5 cm juga. Berarti Lalu, ini S. apanya tuh? Ini bentar. Oh, enggak deh. Nah, nomor 5 kan yang ditanya kelilingnya nih. Kalau keliling berarti tinggal kita tambahkan saja semuanya. 5 tambah 4 tambah 3. Karena pasti pantulannya juga 11. ukurannya segitu. Kok 11? 5 Eh, tambah 4 tambah 3 berapa? 12. Iya, betul. Jawabannya adalah 12. Wih, keren. Raka udah nomor 5 nih. Udah selesai ya, Raka ya. Nice job. Boleh lanjutin lagi. Kalau Rizky sama Medina sudah nomor berapa nih? Maaf, Miss, aku habis itu kamar mandi. Cuman aku lupa bilang. Ternyata Mm-mm. mic-nya masih aku matiin. Aku lupa nyalain. Oh iya, kalau Medina udah nomor berapa berarti? Belum ngerjain.
Belum kerjain? Oke, boleh sambil kerjain, boleh sambil share screen ya, Medina Iya. ya. Oke, silakan. Kalau Rizky, Rizky udah nomor berapa nih? Apa Hmm, Miss putus-putus? Rizky sudah nomor berapa? Eh, 4. Wih, nice. Boleh lanjutin ya, Rizky ya. Sampai nomor 5 aja kok kalau untuk yang ini. Karena kan kita masih ada matematika perkembangan pengembangan ya, teman-teman ya. Yo, silakan. Satu lagi berarti. Kalau Medina, jawabannya adalah yang ini. Yang, iya, yang kedua. Yang kataknya itu jari-jarinya lebih dekat. Betul. Kalau yang pertama tuh dia agak jauh ya. Oke, boleh digambar yang nomor 3 nih. Harus yang dekat cermin dulu ya. Yang dekat cermin itu warna apa tuh? Harus sesuai. Kalau simetris masih mudah ya teman-teman ya untuk soalnya ya. Yo, silakan. Boleh diwarnai dulu ya. Aman, Medina? Rizky, gimana? Rizky sudah sampai nomor 5? Belum Miss. Oh ya, boleh. Silakan. Yuk, Medina. Nanti untuk matematika yang menyenangkan kita bahas 3 soal aja ya teman-teman ya. Karena waktunya juga sudah mepet banget nih. Yuk, silakan. Nanti teman-teman saat pengerjaan PR, kalau lagi mengerjakan di rumah, boleh kalau bingung teman-teman bisa langsung WhatsApp Miss Nia ya. Jadi nanti Miss Nia bisa langsung bantu, oke? Oke, kita lanjut ke matematika yang menyenangkan 1 menit lagi ya. Yuk teman-teman coba selesaikan dulu. Medina, aman? Bisa cara ngerjainnya? Ya, coba ya. Nggak bisa, aku nggak ngerti. Ah ya, berarti kalau cermin tadi gimana? Berarti dia itu yang paling dekat. Baris yang paling dekat sama cermin itu kan baris yang pertama. Berarti baris pertama itu ada pink, bawahnya ada 2 biru. Ah, Medina bisa ikutin juga. Pertama ada pink, atasnya, lalu di bawahnya 2 biru. Yuk, coba Medina tambahin birunya. Di bawah pink yang dekat cermin tuh, yang di sisi kiri. Coba. Silakan Medina. Bisa? Halo, Medina di sana? Iya. Ya, coba diwarnain dulu ya. Bener kayak gitu. Iya, nice. Lalu kamu lihat dari yang terdekat. Nah, yang terdekat itu warnanya biru tuh. Harusnya yang baris pertama, Medina. Karena kan yang dekat cermin itu dia biru. Yang bawahnya 2. Yang atasnya pink, betul. Yang tadi atasnya pink, betul. Mm-mm. Tinggal ubah sama biru. Nah, tapi iya, harusnya birunya yang depan tuh. Birunya itu yang di depan, yang baris pertama. Oke. Balik berarti. Iya. Nah, yang atas juga harus sama banget sama yang di ini, yang di sampingnya ya. Oke. Oke, nah coba kamu lihat solusi yang tepat aja Medina yang di bawah. Kamu lihat deh solusinya. Nah, harusnya seperti itu ya. Dia Ya. benar-benar memantulkan yang di sebelah kirinya.
Oke deh, karena sudah pukul 20.24, kita bahas dulu ya. Terima kasih, Miss izin stop share screen dulu. Teman-teman bisa langsung pergi ke soal terakhir, yaitu matematika yang menyenangkan. Di mana yang pertama itu kita baca dulu soalnya. Salma menempelkan 5 kotak dengan ukuran yang sama, tetapi warnanya berbeda ke selembar kertas satu demi satu. Dan saya melihat gambar ini. Dalam urutan apa Salma menempelkan kotak tersebut? Kalau teman-teman lihat, yang pertama sepertinya yang warna kuning, yang kedua warna pink, yang ketiga itu warna biru, yang keempat adalah warna merah, dan yang kelima adalah warna hijau. Berarti tinggal kita urutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jawabannya. Silakan teman-teman jawab dulu ya. Oke, lanjut nomor 2 teman-teman. Nomor 2, cari tahu aturan apa yang mendasari urutan berikut. Lanjutkan urutannya, seret kartu dengan bentuk selagi bisa. Coba teman-teman lihat dari urutan sebelumnya. Dari sini ya, nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya, yang di sini adalah gambar segitiga, lalu warnanya biru. Kalau kita lihat, dia sama-sama bentuknya adalah segitiga. Ukurannya juga sama-sama sedang. Selanjutnya, untuk yang biru sama yang ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu dia warnanya sama, tapi bentuknya berbeda, tetapi ukurannya sama. Oke, bagaimana sekarang kita bisa lanjutkan nih? Kalau misalnya di sini adalah persegi yang sedang ukurannya, apakah di jawaban ini ada persegi yang sedang? Oh, ternyata ada ya jawabannya yang ini nih, ada persegi yang sedang nih. Nah, kalau sudah teman-teman enter, walaupun warnanya berbeda nggak apa-apa, yang penting ada satu kriterianya. Lanjut lagi sekarang. Kira-kira di sini ada lagi nggak persegi? Oke, kita coba yang ini dulu ya. Apakah berhasil? Wah, berhasil juga. Kriterianya sama, yaitu warnanya sama ya, teman-teman ya. Oke, sekarang ada persegi lagi. Ada dong warna biru ya. Kita cek. Wah, ini juga sama. Oke deh, jadi itu ya jawabannya. Yang penting teman-teman bisa urutkan sesuai kriterianya. Misalnya bentuknya sama, berarti cari yang bentuknya sama. Kalau yang ukurannya sama, cari ukurannya sama. Kalau misalnya apa namanya warnanya sama, berarti cari yang warnanya sama. Yang penting tadi ada satu kriteria ya. Miss, Iya, Rizky? tadi nomor 2 kayak gimana, Miss? Nah, nomor 2 kamu bisa tambahin aja sesuai kriterianya. Apakah ada yang persegi dan warnanya sama? Ada. Adakah lagi yang persegi? Oh, ada. Berarti langsung di enter aja. Gitu ya, Rizky ya. Yo, yang lain juga silakan. Terakhir nomor 3 teman-teman. Terakhir nomor 3, Said punya kartu dengan angka dan Yohanes punya dengan huruf. Said mula-mula membuat angka 37159 dari kartunya lalu menyusun dengan 17359. Yohanes mula-mula mengarang kartu dengan kata rumah dan dia mau sama persis seperti Said. Berarti yang awal itu Said adalah seperti ini ya teman-teman, 31759 akan merangkai kata rumah. Oke, nah berarti kalau diubah urutannya menjadi 17359, urutannya akan seperti apa? Lihat, kalau 1 di sini melambangkan M, untuk alfabet M berarti M. Kalau 7 apa? 7 U. Kalau 3 apa? R. Kalau 5 adalah A. Kalau 9 adalah H. Ini kayak bermain dengan kata sandi ya teman-teman ya. Nah, berarti nanti kata yang akan tersusun adalah menjadi murah. Teman-teman tarik ya ke atas hingga bisa disusun. Jadi deh, itu dia ya teman-teman ya untuk pembahasan di nomor ini. Silakan teman-teman. Sudah semua? Nomor 3? Sudah selesai? Nomor 3 semuanya? Sudah, Miss. Oke, Rizky sudah. Raka? Sudah nomor 3? Udah, Miss. Oke, Medina? Sudah nomor 3, Medina? Sudah.
Oke, next. Oke deh teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini ya. Kita ingin mengulas dulu mungkin di 2 menitan aja. Teman-teman berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang apa ya? Tadi yang pertama itu teman-teman sudah belajar apa? Yang perkalian dan pembagian tuh masuk ke bagian apa ya? Aritmatik. Matematika. Aritmatika. Lalu yang kedua tadi di tahapan utama teman-teman belajar apa teman-teman? Tentang apa tadi ya yang kedua? Tentang umur dan juga bagian dan potongan ya. Lalu tadi juga terakhir teman-teman mempelajari tentang simetris ya teman-teman ya. Oke, menurut teman-teman yang paling sulit hari ini di bagian yang mana nih teman-teman? Perhitungan lisan, tahapan utama, matematika perkembangan atau yang terakhir? Iya Rizky? Yang 3. Oh yang ketiga tadi ya, yang simetris kah? Iya. Oke, kalau Rizky yang simetris. Kalau Raka sama Medina yang paling sulit di bagian mana nih? Yang Em, awal-awal. yang Mm, kelas kedua. Yang kedua, tahapan utama. Oke, kalau Raka? Yang awal. Oh, yang aritmatika. Oke. Tetapi yang menurut teman-teman paling suka untuk hari ini yang bagian mana, teman-teman? Walaupun Yang sudah. 3 sama 4. Wih, kalau Raka 3 sama 4, kalau Rizky aritmatika ya. Kalau Medina, Iya. yang paling Yang kamu sama. yang mana? Yang sama juga. Oh, yang sama juga. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman, tetap semangat nih untuk mempelajari matematika hari ini ya teman-teman ya, walaupun besok juga ada yang ulangan. Semangat ya untuk yang besok ulangan, yang sudah selesai ulangan, semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan ya. Oke, sebelum itu kita mau foto dulu yuk teman-teman, yang bisa nyalakan kamera bisa nyalakan dulu ya. Kita mau foto dulu, silakan. Dek. Mm-mm. Ya, silakan, Misnya hitung sampai 3 ya teman-teman ya. Mana nih? Ayo, Misnya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week. Dadah, selamat istirahat. Bye. Bye, Miss. Makasih. Terima kasih, Sama-sama. Miss. Bye.